Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Mutiara Kolbu spesial tanya jawab dunia akhirat dengan tema hidup sekali harus ikut Nabi. Nah, jadi kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW. Tadi Ustadz mengatakan bagaimana Nabi dengan keluarga, dengan istri. Ini timbul pertanyaan saat kadang di masyarakat. Nabi itu romantis enggak? Nabi itu kaku enggak? Nabi itu apakah, kadang gini kan, di masyarakat itu, apakah Nabi itu membagi tugas? Apakah Nabi itu, bahkan ada yang bertanya, Nabi itu pernah nggak cuci piring? Pernah nggak bantu istrinya? Nah, jadi ini gimana? Biar kita kasih tahu. Nabi itu baik dalam seluruh kondisi. Ya. Jadi Nabi sangat baik saat berada di rumah tangga. Itu romantis sekali. Romantis. Romantis. Ini gimana? Yang romantisnya yang gimana yang diajarkan Nabi itu? Ini ya apa? Ini saya khawatir nanti cenderung dianggap vulgar. Insya Allah ilmu. Ya. Ummun Aisyah itu menyebutkan. Nabi itu kalau ke masjid itu sebelumnya diantaranya adalah pamit dengan istrinya dan bukan sekedar pamit, tapi mencium istrinya. Masya Allah, romantis. Mencium, mencium istrinya. Dan Nabi tidak berwudu lagi. Sehingga hadis inilah yang dipakai dasar oleh ya kebanyakan ulama di mazhab, kalau tidak salah di mazhab Hanafi, mazhab Imam Ahmad dan juga mazhab Malik, kecuali di mazhab Syafi'i ya. Bahwa menyentuh istri itu nggak batal. Bahkan mencium istri itu nggak batal. Ya kan romantis sekali. Coba ke masjid mencium istri. Dan Ummun Aisyah tidak menyebut siapa istrinya itu. Artinya Nabi mencium istrinya. Maka ada yang masih sangat dekat dengan Ummuna Aisyah, mahram dari Ummuna Aisyah itu mengatakan paling itu Anda sendiri gitu. Ummuna Aisyah tersenyum. Romantis sekali kan? Gitu. Ada lagi Nabi itu kalau salat malam, Nabi salat malam itu disebutkan Ummuna Aisyah itu tidur terlentang di depannya. Dan kalau Nabi itu sujud cukup ditepis. Ya kan romantis sekali. Ini kita bicara soal ibadah kan. Kalau sudah yang lain lagi yang di situ luar biasa itu. Di antaranya Nabi itu disebutkan istri beliau dalam kondisi datang bulan itu biasa. Nabi itu meletakkan kepalanya di paha istrinya, tiduran. Lalu romantis kan? Luar biasa itu. Padahal itu dalam kondisi datang bulan misalnya itu. Nah, di situ dan lain-lain lah. Ya, silakan nanti ini panjang nanti bahas nanti suatu saat akan kita bahas secara tersendiri bagaimana romantisme suami istri berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu nanti bahasan sendiri ya. Karena ini akan sangat luas dan sangat lebih menarik konteks sendiri itu. Karena Nabi nanti mengajarin bagaimana itu hubungan suami istri yang ada bab tersendiri yang banyak tidak diketahui oleh pengantin baru maupun pengantin lama, gitu. Jadi luar biasa. Memang ketika kita mencontoh Nabi dalam keluarga, insya Allah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Seorang kepala keluarga, seorang kepala negara juga mencontoh Nabi, seorang petani dan sebagainya. Memang Nabi ini paket komplit. Jadi saya pernah membaca buku itu 100 orang paling berpengaruh di dunia. Michael Hart meletakkan Nabi adalah nomor 1. Kalau menurut Ustadz ini kenapa ini? Padahal dia ini kebangsaan Yahudi, bukan orang Islam. Kira-kira apa yang menjadi faktor utama nih, Ustaz? Saya kira dia sendiri yang sudah menyebutkan. Karena Nabi Muhammad ini itu bisa menjadi teladan di seluruh kalangan. Termasuk puncaknya di kalangan politisi. Para negarawan dan seterusnya itu. Dan ini tidak terbatas di masa tertentu. Tidak terbatas di masa tertentu dan juga tidak terbatas di daerah tertentu. Ini diantara kelebihan Nabi Muhammad SAW. Kalau yang lain kan cenderung sebenarnya sudah nggak bisa dicari gitu. Nggak bisa dicari rujukan secara
secara betul-betul terang benderang gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad kan tidak. Dan juga Nabi Muhammad tuh mempraktekkannya gitu. Ini yang disebutkan oleh Michael Hutch itu bahwa Nabi itu mempraktekannya, nggak sekedar ngomong. Gitu. Jadi misalnya nikah memang Nabi nikah, gitu. Nabi perang memang Nabi mimpin perang. Gitu. Nabi sampai pernah perang itu pakai baju besi dan pernah terluka, gitu. Dan mempersiapkannya. Tentang negara Nabi juga mimpin negara, tentang dagang Nabi juga mimpin dagang. Nah, itu diantaranya kelebihan Nabi Muhammad SAW. Kalau nabi-nabi sebelumnya tidak semua begitu. Misalnya Nabi Isa ya belum sempat menikah, ya kan? Dan karena itu banyak yang mengaku mengikuti Nabi Isa nggak nikah akhirnya kan. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak, silakan. Yang belum nikah bisa ikut Nabi, yang sudah ikut yang nikah bisa ikut, bisa ikut Nabi. Bahkan hendaknya mencontoh Nabi, mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam seluruh bidang yang digelutin oleh manusia. Selama itu benar. Iya, jadi ini menarik tadi. Mungkin salah satunya Nabi itu apa yang ia ucapkan itulah yang ia kerjakan. Nah, jadi ketika bersedekah dia paling duluan. Ketika bicara rakyatnya lapar dia lapar duluan. Nah mungkin ada pesan ini Ustaz. Mungkin kita batasin karena sekarang ini kan mohon maaf tanda kutip negara kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, mungkin ada pesan berkaitan dengan mungkin politisi. Bagaimana Nabi mencontohkan yang berkaitan tadi ketika rakyat lapar, Nabi lapar duluan. Nah, ini gimana untuk konsep kekinian Ustaz? Ya, banyak orang itu hanya bisa memberi contoh. Tapi tidak bisa menjadi contoh. Memberi contoh kan ada yang ngasih contoh satu kali kan. Setelah itu tidak. Tapi kalau Nabi tidak. Memang menjadi contoh dari awal. Yang masih muda silakan mencontoh Nabi. Jadi Nabi itu misalnya meskipun ini belum jadi nabi ya. Nanti yang kita contoh itu secara paripurna itu saat jadi nabi. Tapi meskipun belum jadi nabi, nabi itu ketika masih anak-anak itu bisa dijadikan contoh. Kenapa? Karena nabi itu ketika masih anak-anak itu misalnya itu tidak mau menjadi beban pamannya. Beban paman, mandiri. Ya mandiri, yatim piatu. Tapi beliau segera cari pekerjaan, yaitu menggembala. Menggembala kan, biarlah paman saya menggembala. Terus kemudian diikut berdagang sama pamannya. Jadi beliau itu tidak enak-enakan, gitu. Tapi langsung kemudian terjun. Ya kan jadi contoh kan. Mulai dari remaja sudah jadi contoh. Lalu kemudian nikah, jadi contoh juga. Wong nikahnya beliau itu pakai mas kawin juga dan besar. Benar. Iya kan. Nah, terus kemudian seterusnya. Jadi beliau tidak hanya ngomong, tapi melakukan. Sampai yang sangat terkenal, kita kalau mau sholat, itu kan Nabi menyuruh, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Iya, baik Ustaz. Kita stop dulu nih. Ini menarik, ini ada hadis Nabi Sallu kama ra'aitumuni usolli. Seperti apa ini? Nah, tentunya pemirsa di rumah, ini apa yang kita bahas kalau dalam bahasa kinian ini daging semua. Sayang kalau dilewatkan dan kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Mutiara Kolbu.